Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana ngiringan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim ya arhamar rahimin irhamna ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahilah majlis ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah. Pertemuan yang menghapuskan seluruh dosa dan aib kami. Pertemuan yang mendatangkan rahmat dan pertolongan. Jadikan majlis ini majlis yang Kau rahmati ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'un alim. Amin. Alhamdulillah. Pada guru-guru kami, para ulama yang sangat saya hormati, saya muliakan, sesepuh, Pak Bupati dan semua jajarannya, aparat kepolisian, tentara dan semua yang hadir, juga para wartawan. Semoga yang kita lakukan ini benar-benar jadi amal soleh. Apapun yang terjadi, yang penting jadi amal soleh. Karena ternyata orang itu bisa bahagia dan mulia, juga selamat kalau setiap kejadian jadi amal soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang jadi amal soleh, beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia yakin ke Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ibu bapak yang budiman, ayat yang dibacakan Qori tadi mudah-mudahan sudah paham semuanya. Artinya hidup ini bakal diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai, sedikit ujian hidup ini lebih sedikit dibanding nikmat yang melimpah ruah setiap saat, dan semuanya pasti diuji, dan ujian dari Allah pasti membawa kebaikan.
tidak ada ujian untuk membawa keburukan bagi orang beriman. Ternyata yang pertama ujian itu khauf, tidak kelihatan, takut. Takut gempa, takut sakit, takut tidak punya uang, takut tidak punya pekerjaan, takut tidak punya jodoh. Ujian pertama itu sebetulnya yang tidak kelihatan, yang tidak fisik, tapi di hati. Saya kira itu sudah kita rasakan tiap hari, banyak takutnya, benar? Yang kedua, waladabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', lapar. Sempat kemarin mungkin diuji, ya, tapi segera Allah kirimkan makanan lewat siapa saja yang Allah kehendaki. Kekurangan harta, sekarang sedih sekali dengar dari Pak Ketua MUI yang di rumah sakit, silahkan sudah baik berobat jalan saja, silahkan pulang. Jawabannya begini, kuih ke mana? Saya sudah tidak punya rumah. Aduh, saya dengarnya itu Masya Allah, Subhanallah. Lalu akan diuji dengan jiwa yang wafat dan yang sakit. Berapa tadi Pak Bupati, saudara kita yang 331. Semoga jadi syuhada, syahid itu, syahid dunia kalau dalam keadaan beriman. Juga sakit. Tetapi di ujung ayat ini kuncinya, Bu. Semua ujian ini wabasyirin sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Coba tadi sebetulnya saya ngarap-ngarap ayatnya dilanjutkan. Wabasyirin sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu kompak, qalu wa inna. Jadi sabar itu gerbangnya keberuntungan. Semua orang diuji, yang lulus adalah yang sabar. Sabar itu apa? Sabar itu ada pada pukulan pertama. Jadi sabar itu ketika ditimpa sesuatu, kepada siapa hatinya kembali, itulah yang menentukan sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu ini kunci sabar. Ketika musibah datang, lisan mengikuti hati, innalillah, sesungguhnya kami semua ini adalah milik Allah. Itu kunci sabar yang pertama. Tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki, kecuali segala-galanya milik Allah. Ini kunci sabar. Semakin merasa memiliki, ini harta saya, ini jabatan saya, ini kedudukan saya, itulah yang menyebabkan tidak sabar. Tapi semua ini milik Allah, hanya titipan Allah, insya Allah lebih dekat kepada sabar. Jadi sebetulnya bukan rumah ibu yang rusak, tapi rumah milik siapa? Allah yang dititipkan. Selama ini lebih lama rusaknya, lebih banyak dinikmatinya. Sekarang Allah ngambil dulu rumahnya, insya Allah nanti diganti dengan yang lebih baru, ya kan? Sebab tapi ukurannya kecil, besar kecil rumah tuh tergantung lapang sempitnya hati. Rumah lapang, hati sempit, nyesek.
Rumah sempit, hati sempit. Namanya DTA, derita tiada akhir. Rumah sempit, hati lapang, lega. Maka ibu bapak, yang paling penting saat ini kita lakukan adalah bagaimana kita benar-benar ridho kepada apa yang terjadi ini. Karena dari ridho lah akan datang keridoan Allah. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho, Allah ridho. Begini caranya. Jawab. Langit, bumi, ciptaan siapa? Allah. Jawab semuanya. Ini ilmu tauhid. Langit, bumi, berikut segala yang ada, ciptaan siapa? Allah. Milik siapa? Allah. Setiap saat dalam genggaman siapa? Allah. Bagus. Ini penting. Kita ciptaan siapa? Allah. Suami ibu? Suami ibu ciptaan. Suami abu Allah. Belum selesai pertanyaan. Anak ciptaan Allah. Diri ini ciptaan Allah. Milik siapa diri ini? Allah. Milik Allah. Makanya tidak bisa nahan kita jadi tua, benar? Kalau Allah takdirkan sakit, sakit tidak? Sakit. Tidak ada yang jago, tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar, tidak ada. Yang ada adalah Allah saja melindungi. Walau sehebat apapun berlatih, kalau Allah mau bikin sakit, sakit tidak? Sakit. Sakit. Kalau Allah mau cabut nyawanya, bisa lari tidak? Tidak. Harus hakul yakin. Kami semua adalah milik Allah, ciptaan Allah, setiap saat ada dalam genggaman Allah. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang lebih sayang kepada ciptaan Allah? Manusia atau Allah? Tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain Allah. Kalau Allah sebel ke kita, maaf ya, model-model kita ini apa coba hebatnya? Sholat gak ngerti, gak pernah khusyuk, betul? Mata berzina, jarang baca Quran, pikiran hanya mikirin duniawi saja, jarang ingat kebesaran Allah. Mulut bohong, gibah, fitnah, tubuh banyak maksiatnya. Padahal semua ini titipan Allah. Kalau hitung-hitungan, pantasnya kita ini mah disambar petir kalau Allah mau, ya kan? Apa cobaan? Kita dihormati orang bukan karena hebat. Orang menghormati kita karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Benar atau benar? Lihat berita-berita, kalau Allah mau buka saja aibnya, hancur seketika siapapun juga. Betul? Dibuka sedikit saja aib kita, hancur kita ini. Makanya jangan sampai petantang petenteng menantang bala dari Allah. Mudah bagi Allah melakukan apapun. Berapa ribu rumah Pak? 58.000 cukup digoyang berapa? 12 detik. 12 detik. Ini vulkanik, tektonik gempanya. Oh, yang tektonik berarti ya, yang goyang ke atas. 12 detik. Ini saya udah berapa detik nih ngomong? 12 detik. Sudah cukup puluhan ribu rumah hancur. Ngebangunnya bisa bertahun-tahun. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, karena semuanya milik Allah, sesuka Allah saja, dan pasti baik. Buktinya
selama ini kita ngaco juga tetap diurus oleh Allah. Cukup makanannya? Jawab. Jawab hadirin. Makan cukup? Minum cukup? Penutup aurat cukup? Masih berteduh? Apa yang kurang dari Allah? Tidak ada yang kurang. Yang kurang adalah kita kurang ajar. Betul? Maka apa yang membuat kita sabar? Yakin ujian ini terjadi dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang terjadi menimpa illa melainkan dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang yakin ke Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu segala-galanya. Jadi gempa itu bukan lempengan bumi yang bergerak. Bagi orang beriman bukan begitu. Gempa itu adalah Allah memerintahkan bumi ini bergerak. Diatur oleh Allah cuma 12 detik. Dan kalau 12 hari mah punah. Benar? 12 detik saja sudah cukup untuk membuat kita tidak berdaya. 12 jam juga hancur nggak sih? Hancur, Pak. Makanya bersyukurlah 12 detik. Allah menakdirkan ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz, sudah. Surat Al-Hadid ayat 22 23. Bagusnya dihafalkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput kayak gempa ini ya, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jelas? Jadi sudah tertulis tidak di Lauh Mahfuz kejadian ini? Jawab, sudah tertulis belum? Daun jatuh saja tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi untuk apa kita menerima semua ini? Nah, inilah yang penting bagi kita, agar semua ini yang paling penting meningkatkan keyakinan ke Allah. Allah teh maha hebat, kita teh nggak ada apa-apanya tuh gitu. Jadi kalau sudah ada gempa, petantang petenteng sombong, dia mengarep-ngarep. Ini teh pelajaran besar. Ternyata tidak ada apa-apanya kita ini, betul? Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, tetap ngoyong konsien. Kemarin Allah mengirim virus cep COVID, takut semua, benar? Harusnya COVID membuat kita rendah hati, makin taat ke Allah. Tidak juga taat, kirim lagi goyang-goyang dikit, harusnya membuat kita makin dekat dengan Allah. Jadi gimana sekarang kalau sudah terjadi? Nah, selain perkataan innalillah, ada perkataan lain, yaitu qaddarullah
wa ma syaa fa'al. Sudah apa belum? Ini teh penting. Kalau belum terjadi, kita harus sempurnakan niat, ikhtiar, doa. Kalau sudah terjadi, harus mengatakan qadarullah, ya Allah, ini sudah takdir yang Engkau kehendaki. Engkau melakukan apa yang kehendaki. Tidak boleh mengatakan, tuh, coba kalau dulu tidak tinggal di Cianjur. Nggak bisa. Fa innallahu taftahu amala syaiton. Karena perkataan seandainya itu membuka pintu tipu daya setan. Tapi kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, dan sambal. Pak Hartos, nerima takdir ini tidak? Terima tidak? Harus diterima. Dan nggak diterima juga udah terjadi. Seperti jalan, genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Tanda terimanya sudah jelas. Benyut, ya kan? Harus ridho. Tidak boleh komplain. Nah, Allah teh kia ting, tidak boleh. Allah teh mana keadilannya? Kalau diadili habis kita. Betul? Ya Allah, saya ridho dengan takdir ini. Segala yang ada adalah milikmu. Segala yang terjadi pasti yang terbaik darimu. Harus berbaik sangka. Orang yang berbaik sangka, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Makin baik prasangka ke Allah, makin baik yang Allah berikan ke kita. Ridho kita ini bukan milik kita, kita teh milik Allah. Makanya ibu-ibu jadi tua teh ridho, ya Bu. Enggak ridho juga tetap tua. Jangan suka lihat potret waktu SMA. Udah selesai waktunya. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu ya. Sing ridho ya. Banyak orang menderita itu bukan karena takdirnya. Orang menderita karena tidak mau menerima takdir. Jelas?